Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Rahayu. Saya dari Universitas Syarsi, program studi akuntansi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu kasus terburuk dari perusahaan akuntansi sepanjang masa. Nah, salah satu perusahaan yang ingin saya bahas yaitu adalah perusahaan Lehman Brothers. Nah, Lehman Brothers ini adalah perusahaan layanan keuangan yang berpartisipasi dalam bisnis investasi perbankan, ekuitas, penelitian dan perdagangan, manajemen investasi, ekuitas swasta, dan perbankan swasta. Lehman didirikan di Montgomery, Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1850 oleh Henry Lehman, Emmanuel Lehman, dan Mayer Lehman. Kebangkrutan Lehman Brothers di Amerika Serikat ini terjadi pada tanggal 15 September 2008. Bangkrutan bank ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perbankan di Amerika Serikat maupun di dunia. Pengadilan Kepailitan Southern District kemudian menunjuk Anton Falukas untuk melakukan audit investigasi perihal kebangkrutan Lehman Brothers. Setelah memakan waktu hampir setahun, keluarlah laporan audit investigasinya. Sangkaan dari ketemuan tersebut atas penyelidikan bangkrutnya Lehman Brothers ini menyimpulkan adanya materially misleading accounting gimmick, atau singkatnya itu disebut dengan praktik window dressing, atau yang bisa dalam artinya itu upaya mempercantik kondisi keuangan secara buatan agar kondisi tersebut perusahaan tersebut terlihat lebih kuat. Nah, praktik yang disebut dengan window dressing ini ternyata juga udah diakui oleh salah satu pejabat eksekutif Lehman Brothers. Nah, lain dari itu, namun yang menjadi sorotannya adalah praktik manipulasi seputar transaksi repo. Repo itu adalah pinjaman yang dijamin dengan anggunan, biasanya berupa surat-surat berharga, atau yang biasa kita sebut itu repo adalah gadai. Pada prinsipnya transaksi repo itu ada dua perjanjian transaksi yang tidak terpisah, yaitu menjual sementara surat berharga untuk kemudian dibeli kembali. Pada saat transaksi repo dilakukan oleh Lehman Brothers, kewajiban untuk membeli kembali surat berharga tersebut tidak diungkapkan sebagaimana seharusnya. Menurut standar akuntansi yang berlaku, transaksi repo ini harus diungkapkan. Nah, transaksi repo Lehman Brothers ini dilakukan dengan pihak terkait di Inggris yang memiliki sistem hukum standar akuntansi yang berbeda dengan Amerika Serikat. Pihak terkait inilah yang melakukan pembelian secara repo surat berharga yang kemudian direpokan kembali ke Lehman Brothers di US. Hal yang sebaliknya juga dilakukan dengan mekanisme yang sama pada saat Lehman Brothers melakukan penjualan secara repo. Terungkap perekayasaan laporan keuangan di mana terjadi pengurangan jumlah kewajiban dengan menggunakan repo 105 dan repo 108 dikarenakan krisis subprime mortgage tersebut. Repo 105 dan 108 ini merupakan jalan keluar yang paling menguntungkan menurut Lehman Brothers dibandingkan dengan menjual aset yang harganya telah merosot tajam. Transaksi repo yang digunakan Lehman Brothers dilakukan untuk menutupi utang yang lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan ketergantungannya dari utang sehingga kondisi keuangan Lehman Brothers ini terlihat kuat dan terlihat sehat. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya saya jelaskan, dapat dianalisa bahwa Lehman Brothers ini telah melanggar prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi karena dalam laporan keuangan yang disajikan telah dilakukan praktik window dressing, sebagaimana hal tersebut tidak diperbolehkan. Hendaknya laporan keuangan yang disajikan oleh Lehman Brothers dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan mengungkapkan data yang benar-benar nyata. Hal ini tidak terlepas dari peran publik auditornya Lehman Brothers itu sendiri, yaitu KAP atau Kantor Akuntan Publik Ernst & Young.
KAP Ernst Young ini telah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntan publik. Dia dengan sengaja melaporkan hasil audit palsu soal keuangan Lehman Brothers. Dia mengetahui bahwa Lehman Brothers menggunakan rekayasa untuk menutupi utang sebesar 50 miliar US dollar di pembukuannya, yang semua itu dilakukannya untuk menyembunyikan ketergantungannya dari utang, dan KAP Ernst Young itu tahu akan tindakan perusahaan Lehman ini. Nah, bukan itu saja, Ernst Young tahu bahwa sebenarnya para eksekutif dari Lehman Brothers ini salah melakukan penilaian bisnisnya untuk memanipulasi neraca perusahaan, tapi dia tetap mengeluarkan opini audit wajar tanpa pengecualian, sehingga tidak terdeteksi adanya krisis di dalam perusahaan Lehman Brothers itu sendiri. Ernst Young dan Lehman Brothers melakukan skandal tersebut dengan sadar dan tahu akan akibat tersebut. Sebagai akuntan publik, Ernst Young sudah tidak lagi menerapkan prinsip dasar etika profesi. Kode etik yang dia langgar oleh Ernst Young yaitu integritas dan objektivitas, perilaku profesional, dan kepentingan publik. Kemudian dipandang dari segi norma bisnis, para petinggi Lehman Brothers secara terang-terangan telah mengakui bahwa telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan pemalsuan data laporan keuangan yang menurut etika bisnis dianggap sebagai tindak kecurangan, yang seharusnya Lehman Brothers melakukan tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip dan pedoman yang berlaku. Tindakan tersebut yaitu membuat laporan keuangan yang menunjukkan keadaan sebenarnya dari perusahaan, tidak dilakukannya memanipulasi laporan keuangan, dan tidak terjadi persekongkolan internal yang menjurus pada dampak negatif bagi para investor, karyawan, dan perusahaan itu sendiri. Nah, berdasarkan dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Lehman Brothers memiliki etika bisnis yang tidak baik dan akhirnya menjerumuskannya pada kebangkrutan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai kebangkrutan dari Lehman Brothers. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.